Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari mahasiswa anestesiologi akan memberikan sedikit pemaparan tentang peningkatan pengetahuan kanker payudara dan keterampilan periksa payudara sendiri atau teknik sadari untuk mendeteksi dini kanker payudara. Sebelumnya agar lebih akrab lagi, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya dulu. Saya sebagai moderator Tiara Salsabila. Saya Mimun Ramil. Saya Endang Trifunisari. Saya Jazal Tarbusin. Saya Malika Cita. Saya Fitriani. Saya Hanifah Adila. Oke, sudah kenal semua. Baik, sebelum masuk ke pemaparan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, ada yang sudah tahu teknik sadari belum? Belum ya? Baik, kita langsung masuk saja ke pemaparan dari teman-teman. Jadi untuk pengertian kanker payudara sendiri yaitu suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel payudara. Kanker tersebut dapat tumbuh jika pertumbuhan abnormal dari sel-sel payudara. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara, yaitu ada haid pertama pada umur kurang dari 10 tahun, kemudian menopause umur lebih dari 50 tahun, kemudian tidak melahirkan anak pertama pada umur lebih dari 35 tahun, kemudian tidak bisa menyusui anak, riwayat keluarga dengan kanker payudara, kemudian riwayat tumor payudara dan kontrasepsi hormonal. Teman-teman, ada yang tahu nggak ciri-ciri kanker payudara? Belum ya? Baik, di sini ciri-ciri adanya kanker payudara itu salah satunya yaitu adanya benjolan, di mana apabila kita menekan itu terasa keras dan ada rasa nyeri juga. Kemudian permukaannya juga tidak rata. Perubahan pada puting seperti adanya luka yang tidak kunjung sembuh, kisaran waktu itu lebih dari 6 bulan. Kemudian adanya juga keluar cairan merah atau coklat. Kemudian terjadi penebalan pada puting dan sehingga puting juga tertarik ke dalam. Oke, selanjutnya. Sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu makanan yang memicu kanker payudara? Belum. Berikut ini beberapa makanan yang memicu kanker payudara. Yang pertama, daging merah yang dibakar bentuk heterolik amines. Yang kedua, alkohol, gula, susu tinggi lemak, dan daging yang sudah diproses, contohnya sosis. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik sadari ya teman-teman. Nah, apa sih teknik sadari itu? Jadi, teknik sadari itu adalah kita memeriksa payudara kita secara sendiri atau mandiri. Langkah yang pertama adalah kita amati dengan teliti. Kita periksa, kita berdiri di depan cermin, kemudian kita periksa, kita angkat kedua tangan kita di atas kepala, kemudian kita perhatikan apakah ada benjolan ya teman-teman ya. Pada daerah sekitar payudara secara keseluruhan. Kemudian setelah kita amati dengan teliti, kita rapatkan. Yang kedua, kita rapatkan telapak tangan kita seperti ini. Kemudian kita periksa kembali apakah ada benjolan pada sekitar payudara kita. Kemudian periksa juga apakah pada bagian payudara kita itu terlihat ada seperti kulit jeruk ataupun seperti cekungan lesung pipi ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah kita pijat secara perlahan pada daerah di sekitar payudara. Kemudian amati apakah ada cairan yang tidak normal yang keluar pada bagian payudara seperti nanah ataupun darah. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman posisinya berbaring, kemudian meletakkan bantal di belakang punggung. Kemudian tangan yang kanan diletakkan di belakang kepala. Kemudian gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara yang sebelah kanan. Langkah berikutnya yaitu dengan cara meraba. Jadi 3 jari kita ini digunakan untuk meraba dengan lembut payudara kita. Kemudian dilakukan gerakan memutar searah jarum jam. Langkah berikutnya adalah melakukan hal yang sama untuk payudara sebelahnya.
berikutnya langkah yang ketujuh adalah kita perlu tahu posisi letak di mana kanker payudara itu sering terjadi. Di mana sih? Itu ada di payudara bagian atas. Jadi ayo kita lakukan gerakan sadar ini minimalnya 1 kali sebulan, biasanya dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Oke, begitu saja Kak, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pemaparan materi. Lalu teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Saya ingin bertanya, apa hubungannya dagingnya dengan faktor penyebabnya kanker payudara? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya gitu. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Endang. Yang dari Mbak Nurul, pertanyaannya tadi hubungan daging merah dengan terjadinya kanker payudara, begitu ya. Jadi daging merah itu bisa membentuk namanya heterocyclic amines atau kita sebutnya HCAS. Ini dapat menyebabkan kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kolon, dan kanker prostat. Jadi sebaiknya kita membatasi memakan daging merah itu minimal 500 gram ya. Ya, Mbak per Tiara. minggunya ya? Ya. Itu memang lezat, tapi ya kita sadar Kurang baik. diri lah. Ya, begitu saja Mbak Nurul. Baik, Apakah bisa bisa diterima? Diterima bisa. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya ingin bertanya, apakah benjolan payudara bisa dipastikan tipe kanker? Silakan teman-teman. Jadi pertanyaan, apakah benjolan di sekitar payudara bisa dipastikan kanker? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Apakah benjolan di payudara itu sudah pasti dikatakan kanker? Itu tidak, karena benjolan di payudara bisa jadi sebuah kista, kemudian lemak mati, apabila tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kemudian 90% benjolan di payudara bukanlah kanker, namun untuk memastikan apakah benjolan yang bisa dikatakan itu kanker, itu kita memeriksakan ke dokter seperti pemeriksaan lab atau enggak USG, itu juga sebagai pemeriksaannya. Jadi harus dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ya, Mbak? Iya. Apakah sudah diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, apakah benjolan jinak bisa masuk kembali setelah diangkat? Apakah benjolan jinak bisa muncul kembali setelah diangkat? Pada umumnya, benjolan di payudara bisa muncul kembali, namun kemungkinannya sangat kecil jika benjolan tersebut jinak. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Tidak ada ya? Artinya sudah cukup paham semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ke sesi penutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya undur diri, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.